Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada Main, kedua Japa, ketiga Cepin, keempat IRA, kelima KF, keenam INAF, dan ketujuh KLBF. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Main yang di hari Selasa kemarin ditutup di harga 1.870, naik 1,75%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main setelah membuat candle doji di hari Senin, kemudian naik ya, ini bisa pola morning star ya. Karena harga penutupannya juga hampir sama harga pembukaan di hari Jumat minggu lalu. Jadi ada peluang Main besok akan menguji 885 dan menguji EMA 20-nya ini. Kalau mampu breakout, potensi bagus. Jadi 2 hari ke depan Main harus breakout lagi 885 kalau mau aman. Kalau enggak ya arah Main potensi besar akan ke bawah koreksi ke supportnya 835 ini. Jadi hari Kamis dan Jumat harus mampu breakout, kalau enggak ya arahnya ke bawah. Jadi seperti itu. Untuk Main, indikator MACD juga membentuk dead cross dan mengarah ke bawah dan masih di atas perbatasan garis nol, dan bar chart di bawah nol juga makin tipis ya. Semoga ada peluang, tapi kalau dilihat memang volumenya belum nampak ya, belum ada kekuatan. Jadi hari Kamis dilihat ya, mampu nggak dia breakout EMA 20-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk Main masih bergerak sideways, tapi Main sudah membuat higher low baru di area 920. Nah, jadi ya seperti ini. Kemungkinan ini pola ascending ya. Nah, ascending triangle bisa aja polanya ini nanti seperti ini. Main ya. Pelan-pelan dia ke atas, pelan-pelan seperti ini. Ya, kalau berhasil breakout bagus minggu ini ya. Tapi kalau enggak ya seperti skenario awal ke bawah lagi. Dan kalau jebol 835, arah selanjutnya Main bisa ke neckline-nya ini ya, di 750. Ini target penurunan, tapi belum tentu juga. Ya, kalau Bapak Ibu yang trading ya harus cut loss biar meminimalisir resiko. Jadi seperti itu untuk skenario Main. Semoga aja minggu ini langsung breakout ya, mematahkan pola ascending triangle-nya ini. Seperti itu untuk Main. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Japa yang hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 1.890. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa sudah di area support. Support yang saya buat ya, supportnya itu di sekitaran 1860 sampai 1890. Nah, harusnya 1-2 hari ke depan, kalaupun besok harus koreksi, Jumat akan ada pantulan. Kalau Japa masih mau mempertahankan supportnya dan arah pantulannya ke EMA 60-nya ini. Garis hitam ini kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang ya bisa naik sampai 3,29% ya. Itu menurut saya ya akan uji ini, karena kalau nggak breakout Japa ke bawah lagi. Nah, kalau mampu breakout ya ke resisten selanjutnya yang ditarik garis di 2000 sampai 2010. Jadi 6%. Nah, kalau seperti ini apakah bisa spekulasi buy? Dengan kondisi seperti ini ya boleh. Kalau Bapak Ibu mau buy ya cut loss saja kalau Japa ini turun dari 1800, bisa di 1790 atau 1780 atau di 1800 juga boleh cut loss ya. Kalau jebol supportnya 1860. Kalau memang mau mempertahankan Japa ya, skenarionya kalau dia memang turun dulu ya kemungkinan akan ada tarikan. Kalaupun hari Kamis dia turun dan tutup di bawah supportnya 1860, hari Jumat harusnya ada rebound. Jadi ya disesuaikan ya bagaimana strateginya. Kalau saya lihat sepertinya Japa tetap akan mempertahankan supportnya 1850-nya ini, dan kemungkinan juga Japa masih akan bergerak sideways di range harga supportnya 1860 dan resistennya 2100. Jadi potensi range upside-nya ya sekitar 6%,
mungkin dapat di Japa. Ya, seperti itu untuk Japa. Indikator MACD memang masih membentuk dead cross dan sudah melewati perbatasan garis nol, sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah nol juga masih terbentuk. Volume saat turun juga lumayan ya. Jadi minggu ini juga menjadi kunci, mampu nggak Japa mempertahankan supportnya 1880. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya barang ya jaga aja di support atau harga sekarang juga boleh spekulasi buy, ini disclaimer out. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah punya, yang belum cut loss, misalnya beli di area 2000, ini ya hold aja dengan skenario terburuk, breakdown dari 1800 atau tutup di bawah 1800, ini cut loss saja menurut saya. Jadi seperti itu untuk Japa. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Cepin yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 2% ke harga 6.100. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya bisa dikatakan Cepin gagal breakout 7.750-nya dan turun tajam. Memang skenario Cepin ini kalau membuat swing low-nya cukup dalam ya. Ini dilihat dari story-story sebelumnya, setelah gagal breakout 7.750, dia sampai 6.370. Dan ini juga sangat tajam turunnya. Dan volume saat penurunan di hari Selasa juga besar, indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah nol juga makin dalam. Kalau dilihat penurunannya bisa sampai 5.750 lagi. Jadi kalau misalnya pin 2 hari ke depan nggak mampu rebound kembali ke atas 6.375. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kalau yang punya dari atas yang belum cut loss, sekarang udah kerugian sekitar 20%. Misalnya beli di pucuk ya. Itulah sebagai trader harus punya trading plan. Harus siap cut loss. Kan terlihat saat Cepin jebol support 7.370, dia turun lebih dalam. Jadi cut loss saja menurut saya. Kalau Bapak Ibu misalnya dulu beli di pucuk, atau kedepannya punya saham yang beli di pucuk, kalau ada resistennya ya pas beli di resisten, kalau terlihat gagal breakout ya cut loss saja. Misalnya jebol support karena ya arahnya ke bawah, kalaupun memang ada pantulan ya udah biarin, karena trading itu nggak ada yang holy grail, nggak ada yang sempurna, pasti ada cut lossnya. Setelah cut loss kalau dia rebound ya berarti memang bukan rezekinya di situ. Tapi kalau sudah sesuai skenario, Bapak Ibu cut lossnya di bawah support ya udah, karena market memang nggak bisa ditebak ya. Hanya bisa dianalisa dan juga kadang analisa nggak sesuai dengan jalannya market. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu kemarin misalnya beli di pucuk dan terlihat Cepin gagal breakout, ya Bapak Ibu cut loss saja sekitar 5%. Kan kalau Bapak Ibu disiplin cut loss, kalau jebol support cut loss, ya Bapak Ibu sudah menyelamatkan kerugian sekitar 15%. Mana lebih kecil ruginya di atas kan daripada Bapak Ibu hot terus dan belum tentu. Kalau sudah 20% seperti ini agak lama, 2-3 bulan aja mungkin belum bisa balik ke pucuk. Jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu yang siap menunggu ya boleh-boleh aja, karena Cepin juga ya bisa dikatakan saham yang berfundamental bagus. Dari 3 saham poultry main Japa, Cepin memang Cepin nomor 1 dan harganya sesuai ya, paling tinggi dan market cap-nya juga paling tinggi. Jadi ya sabar aja, kalau mau hot saham Cepin bisa nggak ke atas, bisa, masih bisa kembali. Kuncinya memang kalau mau lebih cepat Cepin harus kembali dulu minggu ini atau minggu depan ke 6.360 biar tetap mempertahankan trennya ya. Ini kan Cepin udah 2 candle di bawah saat breakdown EMA 200. Jadi ya 1-2 hari ke depan tuh harus kembali lah, atau minggu depan ke 6.360. Seperti itu untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham keempat, ada IRA yang di hari Selasa kemarin rebound 2% naiknya ke 1.505. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya IRA diakumulasi.
Kita langsung saja ke teknikalnya. IRA hari Senin membuat candle doji atau hammer, terus di hari Selasa kemarin dia melanjutkan kenaikan dengan volume yang meningkat walaupun nggak signifikan. Indikator MACD juga mengelandai di area oversold, dia tinggal bisa membentuk golden cross. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ada peluang IRA minggu ini, Kamis atau Jumat, menguji 1600. Tapi ini disclaimer on ya, karena ini bisa terindikasi membentuk pola morning star. Jadi arahnya ke resistennya 1600. Potensi upside dari harga sekarang ya sekitar 95 poin, ya sekitar 6%. Cut loss ya cut loss saja kalau IRA berbalik arah. Cut loss-nya bisa di 1420, 1430 atau disesuaikan aja. Pokoknya kalau tutup di bawah EMA 200-nya ini cut loss saja. Karena ya bisa dikatakan ini hanya pantulan biasa terus melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu ya, risk reward-nya masuk 1:1. Kalau tertarik ya boleh untuk IRA. Seperti itu aja untuk IRA. Apakah bisa lanjut naik ke atas? Ya kuncinya 1600 harus dikonfirm breakout kalau IRA mau ke 2000 lagi atau minimal 1800 nih. Ya 1-2 hari ke depan atau minggu depan hari Senin harus lihat kemana arahnya, Kak. Mampukah tutup di atas 1600? Kalau mampu potensi bagus. Untuk IRA ya akan melanjutkan kenaikan, tapi bagi Bapak Ibu yang punya dari darah pucuk ini harap sabar. Kecil kemungkinan kalau dalam waktu dekat bisa ke atas. Ya paling-paling IRA ini kalau breakout 1600 paling ke 2000 maksimal, terus turun lagi. Mungkin akan sideways di area ini, supportnya 1600, resistennya 2000. Bisa seperti itu untuk pergerakannya. Yang sabar aja yang punya dari atas ya, anggap aja duit pelajaran, relakan aja, udah hot relakan. Mau tahun depan dia balik ya udah, kalau enggak ya cut loss lah cara lainnya. Jadi seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada KF yang di hari Selasa kemarin ditutup naik juga 2,1% ke harga 2420. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal KF cukup bagus. Kalau dilihat volume nggak ada ya. Saat turun volume besar. Kalau dilihat indikator MACD mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross, bar chart di bawahnya juga terbentuk. Tapi bagusnya KF hari Selasa kemarin membuat pola bullish engulfing. Jadi ya kalau mau aman, KF minggu ini, Kamis atau Jumat harus kembali ke 2460. Ke atas resistennya ini. Kalau bisa tutup di atas resisten cukup bagus untuk KF, asalkan setelah di atas nggak langsung breakdown lagi. Kalau habis dia breakout tapi kemudian breakdown, ya ini bisa juga pola dead cat bone, hanya pantulan biasa, pantulan terbatas untuk melanjutkan penurunan. Karena kekuatannya juga belum ada. Ini volume akan muncul kalau KF nanti di hari Kamis atau Jumat bisa breakout 2460. Kalau volume muncul, ya peluangnya akan bagus. KF kalau sudah confirm breakout 2460 akan bergerak di range harga, supportnya 2460, resistennya 2800. Kalau ditarik upside-nya tinggi ya, 13,35%. Bagaimana strateginya kalau mau beli KF ya belinya nunggu breakout. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang juga ya sesuaikan aja ya. Misalnya dia turun dari low-nya hari kemarin ya Bapak Ibu bisa cut loss aja di 2290, 2280. Target profit ya terdekat 2600. Nah, biar risk reward-nya masuk ya, kan ini juga bisa dikatakan ada resisten minor di 2580 sampai 2600 ini. Jadi situ aja targetnya, atau kalau Bapak Ibu mau lebih aman ya nunggu breakout. Kalau KF breakout di hari Kamis ke atas 2460, Bapak Ibu baru spekulasi buy, ya boleh seperti itu. Cut loss-nya kalau dia ternyata false breakout dan kembali turun, ya cut loss di 2280 ya sekitar 7%, tapi targetnya kan ke 2800. Kalau dia breakout harusnya bisa sampai 2800.
Jadi seperti itu. Untuk KF ya akan bagus kalau sudah di atas 2460. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Inaf yang di hari Selasa kemarin ditutup di harga 2170 sama harga penutupannya pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya, antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inaf yang menurut saya pergerakannya malah yang paling kurang bagus ya dari pergerakan KF, IRA atau trio farmasi. Inaf yang paling jelek. Untuk saat ini menurut saya jelek karena candle yang dibuat juga kurang bagus. Ya lihat besok lah mampu Inaf kembali rebound. Kalau mampu rebound dan mampu breakout 2300 cukup aman untuk Inaf. Jadi Inaf ini kuncinya 2300 karena itu adalah resisten base-nya. Base yang terbentuk dari 27 April. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau Inaf ini mau aman ya harus breakout 2300. Apakah bisa spekulasi buy walaupun dengan kondisi chart yang kurang bagus? Ya boleh-boleh aja. Kalau Bapak Ibu mau coba aja buy, cut loss aja kalau turun dari supportnya 2160, bisa cut loss di 2070, 2080 atau disesuaikan aja berapa persen dari harga support yang rela untuk di cut loss. Misalnya 4% ya Bapak Ibu cut lossnya di 2060. Pokoknya jebol support cut loss dan target profit 2300. Kalau mampu breakout hold aja selama di atas 2300. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hold. Kalau misalnya ini berbalik arah dari 2300 ke bawah lagi ya take profit aja di 2290, 2280. Pokoknya kalau INAP berbalik arah take profit. Tapi selama INAP di atas 2300 peluangnya terdekat akan ke 2580 sampai 2600. Jadi seperti itu. Untuk INAF kalau dilihat indikator MACD membentuk golden cross ya. Tapi sayangnya memang belum ada momentum. Jadi tinggal nunggu besok dan lusa mampu nggak INAF kembali atau breakout 2300. Seperti itu untuk INAF. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada KLBF yang di hari Selasa kemarin ditutup di harga 1460 naik 0,68%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KLBF biasa aja ya antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KLBF sedang membuat base di area support. Nih ya. Nah, ini dia lagi membuat base sideways dari 29 April. Jadi, kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, harusnya KLBF akan ada rebound. Jadi, kuncinya memang KLBF harus breakout dari resisten base-nya ini di 1480. Kalau kompim breakout 1400, KLBF akan rally terdekat uji EMA 200-nya di 1535, kemudian akan ke 1600. Jadi potensi upside-nya dari resisten base-nya aja dihitung ya 7% risk reward-nya masuk. Kalau Bapak Ibu mau coba ya belinya nunggu dia breakout atau beli di harga sekarang ya cut loss saja kalau turun dari 1400. Bisa seperti itu ya, tapi harus sabar karena KLBF ini pergerakannya agak slow dan range-nya juga profitnya dalam satu hari itu kecil ya, paling 2-4% aja. Kalau tertarik boleh, karena kalau dari saham-saham farmasi ini saham yang berfundamental bagus, cuman memang tipenya tipe defensif ya. Naiknya pelan-pelan, turunnya juga pelan. Kalau naiknya cepat terlihat juga kan karakternya seperti itu, naik cepat turunnya juga cepat. Jadi seperti itu. Untuk KLBF, indikator MACD masih membentuk golden cross dan mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Dengan kondisi MACD yang seperti ini dan volume yang meningkat, ya harusnya KLBF ke atas. Potensi besar KLBF akan breakout menguji 1480 resisten base-nya ini. Jadi ya harusnya ini peluang bagus untuk KLBF bagi Bapak Ibu yang mau, ya coba aja. Yang nggak ada sempat waktu lihat market ya coba beli KLBF ini aja, tunggu aja.
karena pergerakannya juga nggak volatile. Menurut saya cukup aman, cuman ya lambat gerak. Kalau tertarik boleh. Ya anggap aja KLBF ini ya seperti deposito, lebih tinggi dari deposito dan resikonya menurut saya juga kecil kalau mau investasi 3-6 bulan di saham KLBF. Tapi ini disclaimer on ya, semua keputusan di tangan masing-masing, jangan ditelan mentah-mentah. Analisa saya silahkan dianalisa kembali, bisa aja analisa saya nggak sesuai dengan jalannya market. Jadi seperti itu untuk KLBF ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan atau tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu tinggal join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.